pada Ceria, Cerita Inspirasi bareng Forum Anak episode 2. Nah, kita masih bersama narasumber hebat kita yaitu Bunda Mariam. Tapi sebelum itu, kalian harus simak dari awal sampai akhir di Ekuator TV pada hari Senin jam 16 sampai dengan jam 17. Nah, buat Sobat Fatar yang ingin bertanya ke Bunda Mariam khususnya, boleh langsung cek atau bertanya pada Facebook Ekuator TV dan juga Instagram Ekuator TV. Nah, pertanyaan kalian bakal kita jawab langsung pada hari ini dengan Bunda Mariam. Oke, Bunda Mariam, kita kembali lagi setelah istirahat. Iya, Bunda. Tadi kan kita sudah menyimak nih bahwasannya beberapa kasus, beberapa program yang sudah dijalani Dinas PPA. Nah, kedengarannya pada tahun ini Kota Tarakan itu mau menuju KLA ya Bunda? Oke, Bunda. Nah, untuk itu berarti kan ada proses-proses, ada persiapan-persiapan yang akan dilakukan atau akan dijalankan oleh Dinas PPA. Apalagi mau menuju Kota Layak Anak itu kan pasti nggak mudah banget Bunda. Apalagi dengan pasti ada poin-poinnya, pasti ada rinciannya bagaimana sih kita mewujudkan kota layak anak itu. Nah, untuk dari itu Bunda boleh menjelaskan nggak nih bagaimana sih dari hal-hal yang sudah dilakukan atau yang akan dilakukan untuk kota Tarakan layak anak. Ya, jadi kita bicarakan tentang KLA di tahun 2022 ini memang ada surat dari Gubernur Provinsi Kalimantan Utara ditujukan kepada Wali Kota Tarakan bahwa untuk tahun 2022 ini yang diprioritaskan mudah-mudahan untuk Kalimantan Utara ini Tarakan bisa mewakili sebagai kota layak anak, kan tidak mudah. Jadi memang kota layak anak ini kan dalam konsep seperti apa yang harus dinas kita lakukan. Pertama memang kita adalah membentuk namanya gugus tugas kota layak anak. Gugus tugas itu dari siapa aja? Ya, semua terlibat, semua SKPD, pimpinan OPD yang terlibat ya. Kemudian dari tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian media, massa, kemudian dari pihak ketiga katakan perusahaan-perusahaan CSR itu, kemudian semua perbankan harus bisa terlibat di dalam gugus tugas KLA. Karena ini kan sekota Tarakan ya, tidak mampu. Jadi di dalam konsep dalam gugus tugas itu memang yang dari 24 indikator itu kan ada 24 indikator kan dibagi 5 klaster. Pertama memang berkaitan dengan itu keorganisasian. Jadi ya kalau bidang organisasian itu ada enggak yang mengatur misalkan tentang peraturan daerah. Nah, kalau kita alhamdulillah mulai peraturan daerah tentang perlindungan perempuan dan anak provinsi, kemudian kota juga sudah ada peraturan daerah tentang perlindungan anak perempuan dan anak, kemudian ada peraturan wali kota, kemudian hal-hal lain misalkan peraturan ketika anak misalkan wajib belajar, misalkan ada ndak peraturan yang mengatur itu, ada ndak peraturan tentang dilarang merokok di tempat umum seperti itu ya. Nah, jadi peraturan-peraturan itu yang harus kita himpun. Nah, ini kan bukan di dinas kita. Memang di dalam gugus tugas itu ketuanya adalah kepala Bapeda. Kemudian sekretarisnya di kita di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Nah, oleh karena itu masyarakat pada umumnya kami sangat mengharapkan keterlibatan kita semua ya. Jadi jangan hanya OPD, jangan hanya media massa, jangan hanya tokoh masyarakat, tapi masyarakat yang terkecil, terbawah pun, yang paling bawah pun kalau bisa ikut itu tadi termasuk adalah bagaimana anak itu merasa aman dan nyaman. Jadi seperti itu. Misalkan di klaster 1 tentang apa itu ya? Hak sipil dan kebebasan. Nah, hak sipil dan kebebasan. Hak sipil kebebasan terhadap anak dalam arti adalah hak sipilnya apa? Paling tidak anak sudah memiliki akte lahir. Kemudian anak sudah masuk di dalam kartu keluarga, Kemudian sipilnya lain apa? Kartu identitas anak ya. Iya ya Bunda ya. Kemudian anak dalam arti tadi ya 18 tahun ke bawah. Nah, kan dia setelah 17 baru punya KTP ya. Nah, kemudian anak jangan dululah dinikahkan di usia yang kalau undang-undang perkawinan itu kan ada umur 19 tahun bagi wanita dan 21 tahun bagi pria. Nah, itu diatur. Bagaimana kalau sudah nikah di bawah belum 19 tahun? Ya, maka persyaratannya harus dipenuhi. Harus ada keterangan dari psikologi anak ini sudah siap enggak lahir batin. Kemudian harus ada keterangan dari dokter spesialis kandungan, kesiap kadang-kadang anak-anak kan pinggulnya belum siap istilahnya secara fisik, mental dan fisiknya kadang-kadang itu tadi
kadang-kadang pinggul ada yang masih kecil, belum siap lah ya, tulang-tulang pinggul. Kita pun baru tahu seperti itu. Iya. Nah iya, dan persyaratannya lainnya itu harus sidang dulu di Sidang dulu, pengadilan. ya. Iya, siap. Udah kedua belah pihak antara laki-laki dan perempuan. Makanya tidak sembarangan. Tapi sekali lagi mohon maaf lagi dengan masyarakat Iya. kita, kalau sudah ribet seperti itu, kadang-kadang aduh ambil jalan pintas ya, sebenarnya yang penting secara agama sah dulu lah. Iya. Nah kadang-kadang seperti tolonglah ya, kalau bisa jangan, kita tempuhi dulu ketentuan undang-undang yang diatur oleh pemerintah, pastilah banyak positifnya. Jadi perlindungan seperti itu, sipil dan kebebasan. Tadi kebebasan dalam arti apa? Anak biarkanlah untuk berpendapat, kan, untuk pendapat, iya, mengeluarkan pendapatnya, mengeluarkan apa yang dia inginkan. Misalkan sekolah aja, wah kalau orang tua sudah, pokoknya kau harus jadi dokter, kamu harus jadi tentara. Belum tentu bagi anak itu nyaman bagi dia. Nah, kemudian klaster yang kedua apa lagi? Klaster yang kedua itu Pendidikan mungkin ya. pendidikan. Nah, iya, pendidikan itu tadi wajib belajar 12 tahun. Tolonglah ya anak-anak. Nah, kita lihat lagi di kependudukan catatan sipil, misalkan angka anak kita yang penduduk kita yang anak-anak usia sekolah berapa, kemudian yang sekolah berapa, putus sekolah berapa. Jadi di situ juga untuk melihat mencapai angka agar dikatakan kota layak anak. Di pendidikan yang lainnya, misalkan di sekolah itu sudah dikatakan ramah anak, enggak. Ya kan, di situ ada enggak, misalkan UKS, misalkan sekolah dikatakan sekolah sehat dari dinas kesehatan, kemudian adiwiyata ya, ada juga ya, sekolah adiwiyata itu beradanya di dinas lingkungan hidup, layak enggak ya dikatakan sebagai sekolah adiwiyata. Dilihat lagi, dinilai lagi, oh ternyata ya ada pohon yang bagus, rindang, kemudian tidak ada pohon yang membuat resiko anak-anak yang berduri, atau ada apa yang agak beracun tuh lidah mertua ya, ada pohonnya. Jadi semuanya itu layak bagi anak. Kemudian bagaimana tenaga pendidik dan orang sekitarnya, misalkan kantin, penjaga sekolah, CS-nya juga harus ramah terhadap anak, ya seperti itu. Jadi skornya, ya jujur aja kita kalau secara fisik melihat sekolah yang ada di Kota Tarakan mulai SD, SMP, apalagi SMA, sangat-sangat layak sekali ya. Kalau kita lihat secara fisik ya, secara fisik. Jadi di lapangan juga seperti itu. Nah, tinggal bagaimana SDM, guru, kemudian tenaga kependidikan, kemudian yang terlibat di sana sampai kantinnya gitu ya. CS-nya, penjaganya juga harus bisa ramah. Tahu? Ditingkatkan ya. Kalau bisa kita tingkatkan. Oke. Kayaknya kita kebalik tadi Bunda, yang 4 pendidikan. Nah, kalau kedua tuh lingkungan. Lingkungan tadi. Berarti 4 sudah dibahas. Benar. Nih. Jadi ya, yang 4. Kalau yang di lingkungan ya sekarang. Jadi lingkungan anak ini yang harus kita, lingkungan keluarga. Jadi lingkungan itu yang dimaksud bukan hanya lingkungan keluarga, lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah, dan lingkungan kepada masyarakat. Anak ini aman, nyaman enggak sudah? Aman enggak? Terutama aman enggak dia di tempat ketika, nah misalkan disuruh berjualan, kira-kira menurut kita aman enggak? Anak-anak ketika kita suruh dia berjualan, ya anak-anak berjualan akhirnya diam, ya tadi di lampu merah, aman enggak dari resiko kecelakaan? Kemudian aman enggak anak dari wabah? Hampir semua yang 12 anak itu cuma 1 yang pakai masker, lainnya tidak ada yang pakai masker. Kemudian tidak aman dari resikonya terhadap wabah. Kemudian resiko apa? Dibully. Iya, itu sama dibully. siapa biasanya membuli? Ya lebih ya membuli ya sesama temannya, sesama juga anak-anak remaja. Kemarin kan sempat viral tuh anak remaja yang sempat menyemprot anak yang penjual asongan dengan kopi, kan terjadi bully. Dan yang lebih menyedihkan yang bagi kita terjadi nanti pelecehan seksual. Nah ini kadang-kadang yang membuat traumanya yang berkepanjangan bagi anak. Nah itu kan lingkungan. Nah, dari lingkungan lagi dari lingkungan, tempat tinggal, tempat anak di mana dia berada di sekeliling. Kalau berjualan asongan itu saya rasa bukan tempat yang aman bagi anak-anak kita. Apalagi sampai larut malam loh. Iya kan? Nah itu yang kadang-kadang membuat kita. Kemudian juga kalau di pengasuhan alternatifnya gimana tuh Bunda? Di klaster 2-nya tuh. Kalau di pengasuhan alternatif dalam arti begini, terkecuali orang tua kandung ini ya, katakanlah mungkin salah satu atau dua-duanya sudah tidak ada, di mana yang pantas anak ini untuk layak?
Kalau misalkan memang ada yang adopsi ya jauh lebih bagus. Tapi mengadopsi itu kan tidak sembarangan. Terutama kita lihat dulu, pertama adalah dia harus seiman dulu ya, satu agama. Kemudian keluarga itu memang sekian puluh tahun belum punya, sudah menikah tapi belum punya anak begitu ya. Kemudian dia mampu. Nah, baru bisa lewat jalur alternatif lain apa? Misalkan di LKS, Lembaga Kesejahteraan Sosial. Iya, misalkan anak-anak di panti. Nah, itu kan banyak sekali anak-anak di panti. Kita di sini hampir berapa? Kalau nggak salah 17 ya. Panti yang ada di Kota Tarakan ini memang adalah menaungi anak-anak yang seperti ini, anak yatim, bahkan ada anak yatim piatu yang memang ditinggalkan begitu saja oleh orang tuanya, yang oleh dinas sosial ya dititipkan di tempat yang layak. Ya, betul jumlahnya tuh yang jadi kembali lagi peran OPD terkait dengan KLA ini dalam klaster-klasternya mengikat ya Bunda ya. Berarti kita masuk lagi nih kalau pemenuhan selanjutnya itu ya di klaster kesehatan bagaimana Bunda? Ya, nah di klaster kesehatan pasti membicaranya itu mulai dari awal kehamilan seorang ibu. Asupannya seperti apa begitu hamil ya. Itu sudah mulai dalam kandungan. Ibu dan suami istri ini harus namanya siaga, suami siaga itu ya. Jadi ketika istri hamil ya dia sudah tahu apa yang harus kepenuhan dari istri ketika dia hamil ya. Asupannya seperti apa, kemudian dijaga juga perasaannya, hatinya ya. Kemudian setelah melahirkan juga dia harus tahu, oh ya, agar anak kita tidak stunting, tidak disabilitas istilahnya, dan cerdas ya, pasti ada gizi-gizi yang harus, terutama adalah ASI eksklusif ya, langsung ya. Iya, ASI eksklusif itu lebih aman ya. Kemudian bagi anak lebih nyaman, bagi anak juga bisa lebih sehat kali ya. Lebih sehat ya kalau ASI eksklusif itu kan langsung ya, tanpa ini, apalagi sampai 2 tahun usia anak. Kalau 6 bulan berturut-turut itu kasihkanlah ASI eksklusif sepenuhnya, jangan yang lain. Setelah itu ya di atas 6 bulan boleh. Nah, jadi seorang suami juga harus tahu seperti itu. Kemudian bagaimana imunisasinya waktu pada saat hamil, lengkap enggak? Nah, setelah balita juga mulai bayi kan, imunisasi apa itu? Ada TT ya, ada polio, kemudian ada imunisasi segala macam. Campak. Campak. Jadi itu harus dilengkapi, jangan sampai anak ini itu yang kita maka capaian itu di dinas kesehatan akan kita lihat. Anak yang balita usia sekian, kemudian mereka yang mencapai itu tadi imunisasi berapa. Nah, data-data ini yang harus kita lihat. Kemudian dari jumlah balita yang ada di Tarakan, berapa sih yang stunting misalkan. Stunting kan kalau gizi buruk istilahnya ya. Jadi kalau kemudian ada enggak yang disabilitas. Nah, jadi angka-angka itulah yang harus kita lihat. Nah, di puskesmas juga, capaian di puskesmas itu kan pelayanan dasar ya pada masyarakat. Di situ juga kita melihat semua. Misalkan alhamdulillah ya, kalau di Kota Tarakan kan puskesmas cukup lumayan ya. Kalau di daerah lain mungkin kata ini sama dengan rumah sakit gitu ya. Kalau orang tamu-tamu kita dari luar datang ke puskesmas pasti bilang, kok ini kayak rumah sakit ya. Nah, artinya secara de facto, secara kenyataan, puskesmas yang ada di Kota Tarakan ini sudah dikatakan layak bagi anak, karena ada pojok anak, ada pojok laktasi, ada tempat pojok permainan, kemudian poli-polinya juga lengkap ya, poli anak, poli remaja, poli lansia, dan seterusnya. Itu jadi angka-angka itu ya. Oke, Bunda. Masih ada klaster 1 lagi. Itu kan tadi berarti dari 4 klaster itu dia masuk ke mana tuh? Pemenuhan hak anak ya Bunda? Benar, iya. Oh iya, berarti masih ada perlindungan khusus ya Bunda ya. Untuk itu di klaster 5, apalagi dalam kota layak anak itu harus 5 klasternya itu dipenuhi yang sudah Bunda jelaskan tadi ini. Untuk itu ada 1 lagi, tapi 1 ini jangan dibahas dulu Bunda. Kita akan jeda dulu di segmen selanjutnya. Sobat Fatar, jangan lupa untuk yang mau bertanya bisa langsung di Facebook Ekuator dan juga Instagram Ekuator TV. Kita tunggu ya pertanyaannya, dan mungkin kita akan jawab setelah segmen berikut ini dan melanjutkan perlindungan khusus yang belum dibahas. Oke, tunggu dulu ya. Sampai jumpa lagi.